Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Hamid. Silakan dibaca. Siap. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Rahilia Aja Febriana. Farhan Ar-Rahman Permana. Rian Mustafa. Ya. Vicky Ramanda. Laura Atika Amanda. Desya Nur Khalifah. Rani Oktavia. Turut Wahyuni. Muhammad Hanafi. Meli Jenisa. Ririn Agustin. Yudri Hamid. Sudah dipanggil semua? Ya. Sebagai warga yang baik, pelajar yang pintar, kita harus berjiwa nasionalisme. Jadi kita sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Dimohon untuk semuanya berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Sudah siap belajar? Ya, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya, apa materi kita minggu lalu, Rani? Proses matrik. Catatannya udah dilengkapin? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan matrik? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Determinan matrik adalah nilai skalar yang dapat dihitung dari elemen-elemen matrik persegi. Nilai determinan ini memberikan informasi penting tentang sifat-sifat matrik, seperti matrik tersebut memiliki inverse. Seperti memiliki inverse. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa hanya matrik persegi yang memiliki determinan? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa jawabannya Melia? Iya. Mengapa hanya matrik persegi yang memiliki determinan? Ya. Karena memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Konsep determinan hanya untuk matrik persegi. Ya, jadi khusus untuk matrik persegi ini yang hanya memiliki determinan. Pertanyaan berikutnya, apa syarat agar suatu matrik memiliki inverse? Ibu ulangi pertanyaannya. Apa syarat agar suatu matrik memiliki inverse? Oke, Rian, silakan dijawab. Determinan tidak boleh sama dengan nol. Determinannya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Sebelumnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Di sini bisa dibaca bersama. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran setelah mengikuti pelajaran ini. Yang pertama adalah memahami konsep determinan dan inverse matrik, ya. Serta syarat
eksistensinya. Yang kedua, menggunakan determinan inverse dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui aktivitas pemecahan soal terkait determinan dan inverse matrik. Yang kelima, bekerja sama dengan tim dan mengkomunikasikan ide secara efektif, baik dalam diskusi maupun presentasi solusi masalah. Yang terakhir, tujuannya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan rasa ingin tahu dalam pembelajaran matematika. Bisa dimengerti? Ya. Ini kenapa masih jam pertama udah ngantuk? Kita ice breaking dulu ya. Semangat melihat, mendengar, memahami. Oke, ini katanya tepuk semangat, tepuk fokus. Tapi kenapa belum fokus ini? Coba ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami. Punya tugas nih. Sebelumnya ibu akan membagikan kelompok dulu. Kelompoknya ini setiap hari itu saja. Jadi ibu pengen lebih mengenal teman kelas satu sama lain. Silakan berhitung 1 sampai 3 secara berulang. Kita mulai dari Meli dulu. 1, 2, 3. Ya, yang merasa dapat nomor 1 tunjuk tangan. Nah, ini adalah anggota kelompok 1 yang merasa nomor 2. Ya, anggota kelompok 2 yang merasa dapat nomor 3 tunjuk tangan. Kelompok 3. Jadi sekarang duduk menyesuaikan kelompok masing-masing, dimulai dari kelompok 1 sebelah sini, yang di tengah kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Silakan dibawa bukunya. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca. Untuk kelompok 2. Ini nggak apa-apa, muter aja. Biar bisa diskusi, karena LKPD-nya 1. Ini 1 kelompok aja digabung. Kita mulai dengan determinan. Nah, coba lihat tulisan yang ada di layar. Misalnya ini ada matriks A yang ordernya itu 2 ke 2. Berarti kalau 2 ke 2, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Dan elemennya itu A, B, C, D. Maka untuk mencari nilai determinan itu untuk simbol determinan sendiri bisa ditulis seperti ini. Det A atau determinan matriks A atau kayak gini. Nah, kalau di fungsi waktu kelas 10 kalian mungkin mengenal seperti kayak nilai integral ya. Tapi kalau di matriks ini dinamakan dengan determinan. Jadi determinan dari matriks A. Nah, kalau misalkan di determinan kita menggunakan tanda kurung itu tanda kurung yang lurus kayak gini. Kalau kayak gini ini untuk matriks biasa. Kalau tanda lurus kayak gini, ini determinan matriks. Nah, jadi di soal ini tidak harus selalu ditulis determinan awal atau ditulis kayak gini, tapi bisa aja langsung kayak gini. Negatif 5. Inilah cara menentukan determinan dari matriks yang berorder 2 kali 2. Nah, sekarang kita mulai dari inverse. Nah, kita ada adalah matriks persegi sedemikian rupa sehingga berlaku matriks A dikali matriks B ataupun sebaliknya itu akan menjadi matriks identitas. Nah, jadi kalau kalian menemukan kayak gini, simbolnya bukan I kalau berarti 1 tapi matriks identitas. Nah, A disebut sebagai inverse dari B dan B disebut inverse dari A. Inverse itu kebalikan. Sebenarnya misalnya kalau di operasi perkalian, misalkan angka 2. Kalau perkalian jawabannya jadi 1 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 1? 2 kali setengah kan? Sehingga inverse dari angka 2 adalah setengah. Kalau misalkan 3 kali berapa yang hasilnya 1? 1/3. Berarti inverse dari 3 adalah 1/3. Nah, kalau itu pada bilangan biasa, sekarang ini pada matriks.
Sekarang kita akan mencari inverse dari suatu matrik. Kemudian inverse dari fungsi berikut. Nah, untuk melakukannya, kita kalikan satu per determinan dua negatif satu berarti Dipahami ya dari PPT-nya. Kita sederhanakan, kita bisa sederhanakan dari 2 ditambah 10 itu sama dengan Kelompok 1 ada pertanyaan? Dikerjakan yang mudah dulu ya. Jadi semua hasilnya adalah 3/2. Jadi inilah matrik misalnya dari matrik A. Awalnya sama 2/2, hanya saja elemennya berbeda. Jadi inverse dari matriks A yang ini adalah matriks order 2/2 dengan elemennya 2, negatif 1, 5/2, dan negatif 3/2. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari kalau inverse dari matriks B. Langkahnya sama seperti tadi. Kalau kalian mau dipisahkan mencari determinannya silahkan, atau kalau mau langsung kayak gini juga silahkan. Misalkan kita cari sekarang determinan matriks B. Sama seperti tadi, kalau kesininya nanti jadi 1 per determinan matriks B ya. Nanti kita kalikan negatif 4 kali negatif 3, hasilnya 12, dikurangi 2 kali 6, dikurangi 12, 12 kali 12, 0. Berarti nanti kesininya tuh jadi 1/0 kan? Kalau 1 dibagi 0, punya nilai nggak? Bilangan berapa yang kalau dikalikan 0 hasilnya 1? Nggak ada, kata definisi. Sehingga, kalau suatu matriks memiliki determinannya itu bernilai 0, maka matriks tersebut dinamakan matriks singular atau matriks yang tidak dapat dibalik, sehingga matriksnya tidak memiliki inverse. Nah, jadi kita cek kalau ternyata determinannya sama dengan 0, berarti dia tidak punya inverse. Udah sampai sini aja. Nah, silakan dipelajari. Ya, dari PPT berikut ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Coba Rahil. Ya karena ini hujan, suaranya lebih kuat Rahil. Apakah sebuah matrik bisa dihitung determinannya? Ya, apakah matrik bisa dihitung determinan? Tidak, karena tidak semua matrik itu bisa kita hitung determinannya ya. Sudah selesai? Sudah, kelompok 2? Kelompok 1? Sudah? Jika sudah, kita akan presentasi. Semuanya lihat ke depan. Ibu akan mengacak yang bakal maju pertama. Tidak mengurut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena semuanya sudah siap, berarti sudah siap Ibu tunjuk. Ibu ingin dari kelompok genap dulu. Berapa yang genap? 2. Jadi untuk kelompok 2 silakan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang pertama. Jangan ditutupin. Satu determinan B sama dengan 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 4 1 dikali 4 2 dikali 2 saya menang dari 4 dikurang 6 dari 2 karena determinan B tidak mau yaitu 2 maka untuk matriks B ada matriks beda inverse B inverse B1 sama dengan 1 per 2 4 per 3 per 2 1 B B1 sama dengan 1 per 2 4 atau 2 di 3 atau 2 B1 sama dengan di 2 3 atau 2 1 di 1 atau 2 determinan D sama dengan C dikali 7 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 21 dikurang 8 sama dengan 13 2 matriks C sama dengan 13 dan 13 kurang lebih 0, maka matriks C memiliki inverse 3 determinan A sama dengan 5 dikali 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 3 mungkin ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Tidak. Oke, boleh ditutup. saya sebagai moderator izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya akan bermanfaat sebagai moderator. Ini rekan saya. Ya, selanjutnya soal akan dibaca oleh Fadil. Diketahui matriks C 34 apakah matriks C memiliki inverse? Ya, tentukan inverse dari matriks jika ada B sama dengan 1 3 2 4. Setelah 3 diketahui matriks A sama dengan 5 2 3 4 keluar determinan dari matriks A. Yang akan dijelaskan oleh Nabi. Disebut C sama dengan 3 kali 3 kurang 2 kali 4 sama dengan 21 kurang sama dengan 11. Matriks C sama dengan 13 dan 13 sama dengan 2. Tidak sama dengan 0. Matriks C sama dengan 13 dan 13 sama dengan Tidak. Setelah yang kami akan membuka sesi jawab. Yang ini bertanya, kami silakan. Ada yang mau bertanya kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak, Ibu. Oke, cukup. Kalau sudah cukup boleh ditutup kelompok 3.
Sekian singkat dari kami. Mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Meli Delisa selaku moderator dan dengan saya Oke, langsung saja kepada saya untuk membacakan Dengan 5 kali lipat dengan 3 kali 2 dengan 2 kali 2 kurang 6 sama dengan 14. Demikian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan yang mau bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 cukup, kelompok 3? Ya, boleh ditutup kelompok 1. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini silahkan berhadapan dengan teman sebangku ya. Oh, ini laki-laki perempuan, nggak apa-apa. Silakan berhadapan dengan teman sebangkunya. Tangan kanannya yang mana? Ada yang tahu tangan kanannya? Ya, tangan kiri kalian. Tangan kanan kalian salim teman yang di depan. Begitupun dengan tangan kiri. Silakan bersalaman. Ini silakan berdua. Itu teman sebangkunya, nggak apa-apa. Yang salah kita hukum di depan, ya. Kalau ibu bilang kanan, berarti tangan kanan lepas, pasang ke sebelah, ya. Ayo, silakan. Sini, praktek sama ibu depan. Kita contohin ya. Nih, jadi kalau tangan kanan ketemu dengan tangan kanan. Tangan kanan semua di atas, biar penilaiannya sama. Tangan kiri di bawah. Kalau ibu bilang kanan, berarti lepas, pasang. Kanan lagi lepas, pasang. Kalau bilang kiri, berarti yang dilepas kiri, pindah. Paham? Paham. Silakan duduk. Kita coba ya. Ini contoh dulu. Oke, tangan kanan posisi di atas. Sudah, tangan di atas. Konsentrasi kanan. Kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Yang dilepas satu aja, kanan dulu baru kiri. Jangan lepas bareng. Kanan. Kiri, kanan. Kanan, kanan, kiri. Lebih cepat. Kiri, kiri, kanan. Oh, kanan kiri, kanan kiri. Oke, cukup. Silakan duduk. Masih fokus ya. Sekarang ibu akan melaksanakan kuis. Ini satu orang mengerjakan masing-masing. Akan ibu bagikan satu-satu. Silakan dituliskan nama dan kelasnya. Boleh dilihat di LKPD-nya ya. Tulis nama terlebih dahulu. Sudah dapat semua?
Sudah? Waktunya habis ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Namanya dicek kembali. Sudah ngumpul semua? Sudah. Ini ada pertanyaan refleksi untuk semua siswa. Silahkan diisi. Apakah kalian sudah cukup dengan materi hari ini? Diisi dengan sejujur-jujurnya. Dikasih ke belakang ya, Meli. Kasih temannya yang belakang. Kirim ke belakang. Ya, silakan. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Sudah mengumpulkan semua? Ya. Hari ini kita membahas tentang determinan dan inverse. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Oh iya, boleh. Meli, silakan. Determinan matriks persegi menunjukkan apakah matriks ini inverse jika determinannya tidak nol. Ya. Sedangkan input matriks adalah matriks baru yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas atau sebuah matriks yang memiliki angka 1 pada diagonal bersama dan 0 di tempat lainnya. Ya, pintar. Bagus ya kesimpulannya. Hari ini kita cukupkan materi sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang determinan dan matrik ordo 3x3. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, untuk ketua kelasnya silahkan pimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini materinya sampai sini dulu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.